Alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dan mengikuti kajian rutin fikih sirah nabawiyah yang diampu oleh guru kita Al Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Kita berharap semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kita semua sehingga Allah fakihkan kita dalam ilmu din ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jazakumullahu khairan kepada Pak Ustadz atas keluangan waktunya, sehingga berkesempatan untuk dapat memberikan ilmu dan nasihatnya kepada kami. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu Allah jaga dalam kebaikan. Silakan Pak Ustadz untuk dimulai kajiannya. Jazakallah khairan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sambil menyelami lautan hikmah dari perjalanan yang penuh dengan pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Di saat banyak manusia menulis biografi dia atau orang lain yang menuliskan biografi orang lain, sebagian kita belum khatam biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal setiap hari dia mengulangi syahadat itu, mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di setiap menara di masjid-masjid yang berada di seantero dunia dikumandangkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, jangan pernah jenuh dan bosan untuk belajar. Walaupun mungkin sebagian merasa sudah berumur, buat apa lagi aku belajar? Aku gak mungkin jadi ustadzah, aku gak mungkin jadi ustadz. Kenapa aku harus mendalami ilmu? Ketahuilah, ilmu itu adalah ibadatus sir, adalah ibadah yang rahasia, yang memang tidak tampak oleh orang. Tapi dengan ilmumu, engkau semakin takut kepada Allah Azza wa Jal. Dengan ilmu yang kau pelajari, engkau semakin cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti sholat yang nampak dan terlihat. Tidak seperti haji yang kita melihat pada hari-hari ini. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan manusia meninggalkan rumahnya. Mereka berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah itu terlihat. Mereka mengeluarkan harta. Dengan fisiknya mereka berangkat. Tapi menuntut ilmu, engkau dapat ilmu, engkau hafal beberapa hadis Nabi SAW, mungkin gak ada yang tanya. Karena engkau juga tidak menjadi ustadzah yang mungkin membuat kajian. Tapi itu ibadah tersembunyi. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan yang dikasih ilmu beberapa derajat lagi. Maka berusahalah untuk menyisihkan waktu untuk belajar ilmu. Sebagaimana kita menyisihkan waktu untuk salat duha. Sebagaimana kita mengkhususkan waktu untuk salat malam. Sebagaimana kita berusaha untuk mencari waktu yang tepat, melakukan silaturahim, berbakti sama orang tua, maka kita juga harus punya perencanaan yang matang dalam menuntut ilmu.
Kita sampai ke tahun ke-6 Hijriah. Bukan. Kita sampai ke tahun ke-7. Karena cerita yang akan kita kaji adalah cerita yang sebabnya setahun sebelumnya. Nabi alaihi salatu wasallam di tahun ke-6 Hijriah, beliau mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umrah. Setelah perang Khandaq, di mana kaum musyrikin datang ke kota Madinah dengan tentara bayaran, dengan sekutu-sekutunya yang berjumlah 10.000. Namun Allah Azza wa Jal memberikan kemenangan kepada kaum muslimin setelah mereka dikepung hampir 1 bulan. Mereka pergi karena angin yang Allah kirimkan memporak-porandakan tenda-tenda mereka, dan hati mereka pun kacau, terpecah belah. Akhirnya Nabi alaihissalam mengatakan, Al-an naghzuhum wa la yaghzuna. Mulai saat ini kita yang akan memerangi mereka, mereka tidak akan memerangi kita. Akhirnya di tahun ke-6 Hijriah bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, insyaallah tanggal 9 Dzulqa'dah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat umrah. Tapi ternyata orang-orang kafir Quraisy tidak memperbolehkan bagi kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah. Akhirnya terjadi negosiasi yang cukup alot, namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terciptalah perjanjian genjatan senjata selama 10 tahun ke depan. Akan tetapi termasuk poin dalam perjanjian yang dibuat, umat Islam tetap tidak boleh umroh. Mereka pulang. Tahun depan baru mereka boleh umroh. Maka kesepakatan itu ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akhirnya Rasulullah SAW pulang setelah beliau menyembelih onta yang beliau bawa sebagai hadi. Beliau mencukur rambutnya, beliau pulang. Setahun kemudian beliau mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan umrah. Dan inilah yang disebut dengan umrah qadha, umrah ganti, atau umrah Hudaybiyah, umrah perjanjian ya. Nah, kita akan baca. Tafadhal. Ya. Umrah qadha. Ibnu Hajar berkata Al-Hakim dalam kitabnya Al-Iklil, berdasarkan riwayat yang mutawatir, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bulan Dzulqa'dah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan umroh sebagai ganti umroh mereka yang gagal, dan tidak boleh seorang pun yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah tertinggal. Oleh karena itu, berangkatlah para sahabat, kecuali mereka yang telah syahid, untuk melaksanakan umroh, yang jumlah mereka mencapai 2.000 orang di luar anak-anak dan kaum perempuan. Selain itu, ini juga dinamakan umroh perdamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah berlalu bulan... Sebelum kita lanjutkan, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umroh sebanyak 4 kali menurut pendapat yang rajih. Umroh yang pertama adalah umroh tahun ke-6 Hijriah. Umroh yang nggak jadi tadi tetap disebut umroh. Umroh Hudaybiyah. Kemudian umroh yang kedua, umroh qadha ini. Yang juga pelaksanaannya di bulan Dzulqa'dah. Seperti saat kita sekarang ini. Kemudian yang ketiga, umroh pada saat selesai penaklukan kota Mekah. Itu tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah pada bulan Ramadan. Kemudian setelah itu beliau keluar dari kota Mekah menuju ke Hunain. Lalu beliau pulangnya, beliau melaksanakan umrah dari Ju'ranah menuju ke Mekah. Dan itu pada bulan Dzulqa'dah di tahun ke-8 Hijriah.
dan umroh yang keempat juga di bulan Dzulqa'dah. Namun umroh yang keempat ini umroh yang bercampur sama hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan kota Madinah di akhir bulan Dzulqa'dah, nanti kita akan bahas. Beliau sampai di bulan Dzulhijjah, kemudian beliau melaksanakan ibadah haji. Dan hajinya beliau adalah qiran. Qiran ini adalah menggabungkan antara umrah dengan haji. Baru saja kita baca bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju kota Mekkah Al-Mukarramah bersama 2.000 orang. Jumlah yang cukup banyak. Mereka naik onta. Mungkin sebagian yang tidak punya onta berjalan kaki. Perjalanan itu melelahkan. Dan ibadah umrah dan haji bukan hanya ibadah harta. Orang yang punya harta tapi fisiknya lemah, dia nggak bisa berangkat juga. Orang yang punya harta fisiknya kuat tapi imannya lemah, dia akan menunda-nunda sehingga dia pun tidak berangkat umrah. Baik. Dilanjutkan, tafadhal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah berlalu bulan pada tahun kaum musyrikin menghalangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga membawa 60 ekor unta kurban, membawa senjata dan perlengkapan perang lainnya, 100 pasukan kavaleri sebagai sikap waspada akan pengkhianatan kaum musyrikin. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Dzulhulaifah, pasukan berkuda diperintahkan untuk berada pada barisan terdepan di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah dan juga pasukan bersenjata lainnya di bawah pimpinan Bashir bin Sa'ad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin memulai ihramnya dan sambil bertalbiyah mengucapkan kalimat labaik Allahumma labaik. Sedangkan Muhammad bin Maslamah yang memimpin pasukan berkuda sudah berada di Maro Zahron dan bertemu dengan sekelompok kaum musyrikin, lalu mereka bertanya kepadanya. Maslamah menjawab, ini adalah Rasulullah. Insya Allah besok pagi beliau sampai di sini. Oleh karena itu, sekelompok kaum musyrikin tersebut mendatangi kaum Quraisy untuk mengabarkan dan mereka pun kaget. Barakallahu fikum. Mereka berangkat umrah. Tapi mereka membawa senjata. Bukan karena mereka ingin berperang, tapi dalam rangka menjaga keselamatan mereka sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menjamin bahwa orang-orang musyrikin akan menepati janji mereka. Dan ini pelajaran buat kita semua bahwa kewaspadaan dibutuhkan dalam kondisi-kondisi yang memang tidak aman. Tahun lalu mereka nggak boleh. Oke, tahun sekarang boleh. Dan boleh jadi ketika mereka tawaf, mereka diserang oleh orang-orang musyrikin. Maka Nabi SAW mempersiapkan kafilah jamaah umrah ini dengan pengawalan dan persenjataan yang mencukupi untuk keamanan mereka. Tadi disebutkan bagaimana Muhammad bin Maslamah, dia yang diperintahkan untuk memimpin 100 pasukan kavaleri, pasukan berkuda, untuk berangkat duluan. Dan ketika mereka berjumpa dengan orang-orang Quraisy di Mar Dhahran, ya, Mar Dhahran itu yang tidak jauh lagi dari kota Mekah, maka disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam besok insya Allah sudah sampai sini. Ini pemberitahuan. Tapi yang mereka lihat, ini pasukan berkuda. Bagaimana besok Nabi alaihissalatu wassalam? Itu yang menyebabkan orang-orang Quraisy mereka jadi kaget dan takut, jemaah. Nah, dilanjutkan.
Sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Maru Zahron, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan persenjataannya di lembah Ya'zaj, yang terlihat dengan jelas wilayah Al-Haram atau Mekah. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Aus bin Khuli Al-Ansori beserta 200 pasukannya untuk menjaganya. Orang-orang Quraisy Mekah pun berdatangan menuju puncak-puncak pegunungan untuk menyaksikannya. Bukan berdatangan ya. Mereka mendaki menuju puncak-puncak pegunungan ya. Nah, terus lanjut. Nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan al-hadyu atau hewan kurban yang akan disembeli dalam rangka ibadah haji. Nah, itu ibadah haji hajinya dihapus ya. Ibadah umroh ya. Dan membiarkannya di Tua. Bisa dibaca footnote-nya yang dimaksud dengan lembah Ya'jaj ini? Sebuah lembah yang terletak dekat Mekah arah utara Tan'im, dan lembah Tan'im terletak di lembah Ya'jaz. Jalan yang melintas ke Madinah dengan jarak 10 km dari arah Masjidil Haram yang sekarang disebut Ya'j. Barakallahu fikum. Jadi letaknya tidak jauh dari Masjid Tan'im. Kalau kita Masjid Aisyah yang dikenal dengan Masjid Aisyah, jaraknya tidak jauh. Nabi SAW masih berada di luar tanah haram. Karena Masjid Aisyah itu sebagai perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Tapi sudah ada di tanah halal. Jadi Nabi SAW belum masuk tanah haram. Sebagaimana Masjid Tan'im itu masih berada di tanah halal. Di situ Nabi SAW kalau dilihat beliau menunjukkan beberapa hal kepada Quraisy. Quraisy mereka naik gunung, mereka mau melihat jamaah umroh yang dipimpin oleh Nabi SAW. Mereka melihat ternyata ada 200 pasukan tadi disebutkan. Ada 200 pasukan, 200 prajurit. Kalau yang naik kuda ada 100, ini ada 200 pasukan untuk menjaga. Kemudian Nabi SAW memperlihatkan di depan jemaah umrah ini al-hadi. Onta-onta yang memang hendak disembelih. Dan hadi itu bukan hanya onta ya, boleh jadi juga kambing, domba, sapi. Itu di hadapan mereka. Kemudian hewan-hewan yang akan disembelih ini ditahan di Dhitua. Tempat yang tidak jauh dari Jarwal kalau nggak salah ya. Di situ ada Bir Tua juga. Nabi SAW ingin menunjukkan kepada kaum Quraisy, beliau datang untuk umroh. Pasukan prajurit yang ada hanya untuk menjaga. Mereka tidak sedang berangkat untuk perang. Dan ini pentingnya memahamkan orang lain akan tindakan yang sedang kita lakukan. Tatkala mereka memandang ada 100 pasukan berkuda, mereka bingung. Ini mau apa? Tatkala melihat ada 200 prajurit yang menjaga, mereka juga kebingungan, kaget, ini ada apa nih? Namun tatkala di hadapan mereka ditampakkan di situ ada 60 ekor hadi dari onta ya. Yang onta hadi itu dikasih tanda. Boleh jadi ada darah yang sudah dikeluarkan dari punuknya ya. Ada beberapa tanda bahwa hewan-hewan ini didatangkan untuk disembelih di Mekah sana. Barakallahu fiik. Nah. Dilanjut Pak Ustaz. Tafadhal.
Dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tiba, orang-orang musyrik berkata, sesungguhnya dia datang kepada kalian dalam keadaan sakit karena demam Yathrib. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama tawaf dan berjalan antara 2 rukun. Barakallahu fikum. Sebelum dilanjutkan ya, ini mungkin ada yang perlu diperbaiki. Sesungguhnya dia, ini diganti mereka lebih baik, datang kepada kalian dalam kondisi bukan sakit, lemah. Dalam kondisi lemah atau dilemahkan karena demam Yathrib. Nah, kemudian berlari-lari ini perlu diganti jamaah. Ana akan bacakan apa makna ar-ramal ya. Kalau kita lihat sekarang jemaah umroh, jemaah haji ketika tawaf, itu mereka di putaran pertama, kedua, dan ketiga melakukan ar-ramal. Banyak diterjemahkan lari-lari kecil. Ini pun kita kalau memahami nas-nas syariat dengan terjemahan, maka kita akan lari-lari kecil. Mungkin anak pun dulu juga lari-lari kecil. Namun ternyata disebutkan bahwa ar-ramal ini anak akan bacakan. Ar-ramal itu al-isra fil mashi ma'a taqarubil khuta. Ramal itu adalah berjalan cepat dengan langkah yang berdekatan. Kan ada orang jalan cepat langkahnya jauh-jauh. Enggak. Ini berjalan cepat dengan langkah yang berdekatan. Jadi disebutkan dunal jari awil wasab. Enggak ada larinya. Kalau lari kan ada loncatnya. Orang jogging masih ada lompatnya. Ini enggak. Kemudian disebutkan bahwasanya rommel itu juga menggerakkan kedua bahu. Jadi jalan agak cepat dengan langkah pendek dan kedua bahunya digerakkan. Dia itu di atas lari biasa, tapi di bawah lari yang keras. Tapi dia bukan lari. Jadi kondisinya badannya digerakkan kanan dan kiri. Dalam kondisi padat pun masih bisa ya. Ini untuk menunjukkan mereka sehat. Mereka kuat. Tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang Quraisy. Mungkin ada sebagian yang akhirnya seperti lari. Tapi yang lebih tepatnya, dia itu jalan dengan langkah yang pendek dan menggerakkan kedua bahu ya, kanan dan kiri. Dan ini untuk kaum laki-lakinya. Ini untuk kaum laki-laki. Kenapa untuk kaum laki-laki? Nanti kita akan lihat mereka diperintahkan untuk membuka lengan kanannya. Kalau perempuan nggak mungkin membuka lengan kanan. Nah, tafadhol dilanjutkan. Ibnu Salamah menambahkan yang bersumber dari riwayat Ayub dari Sa'id bin Zubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi datang pada tahun yang disepakati untuk dibolehkan berhaji, beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata, berlari-larilah kalian saat tawaf agar orang-orang musyrik melihat kekuatan kalian. Sementara orang-orang musyrik memperhatikan mereka dari arah pegunungan Uaiqian. Barakallahu fiik. Jadi ini kata berlari-larilah, mungkin ini terjemahan yang didapati ya, nggak ada terjemahan yang lain. Apa mungkin terjemahan yang tepat untuk ar-ramal ini?
untuk gerakan yang tadi udah disebutin, dia berjalan cepat dengan langkah yang pendek sambil menggerakkan kedua bahu. Itu yang namanya rommel. Mungkin terjemahannya, kalian lakukanlah rommel. Lakukanlah rommel. Supaya gak salah ya. Karena kalau dilihat berlari-larilah, akhirnya orang pada lari nanti ketika tawaf. Nah, lanjutkan. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjidil Haram, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkapkan kain ihramnya sehingga terlihatlah bahu kanannya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang memperlihatkan kekuatannya hari ini di hadapan mereka musyrikin. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap rukun atau sujud Ka'bah dan keluar sambil berlari-lari yang diikuti para sahabatnya. Ketika sampai di rukun Yamani, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengusapnya lalu berjalan hingga Hajarul Aswad. Kemudian kembali berlari-lari hingga 3 putaran pertama, selebihnya berjalan. Barakallahu fikum ya. Jadi harwalah rommel ini semoga bisa difahami bahwa kalau mau disebut lari, maka dia sebenarnya jalan cepat dengan langkah pendek sambil menggerakkan kedua bahunya. Adapun kalau berjalan biasa ya disebut jalan, tapi kalau lari kita faham yang dimaksud lari seperti apa. Nabi SAW beliau memulai tawafnya dengan menyentuh Hajar Aswad tentunya. Kita diperintahkan untuk mencium, tapi ketika tidak dapat mencium maka mengusap. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, rahimallahu mura'an arahumul yawm min nafsi quwwah. Allah merahmatin, mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang memperlihatkan kekuatannya hari ini di hadapan orang-orang musyrikin. Menampakkan kekuatan, salah satu tujuannya adalah agar tuduhan mereka itu menghilang. Yang kedua, agar orang yang awalnya ingin mengganggu, mereka akhirnya mengurungkan niatnya karena ternyata nih orang punya kekuatan. Dan Nabi SAW mengusap Hajar Aswad, kemudian beliau melakukan rommel ya, sambil menampakkan bahunya. Dan ini juga menjadi sebuah motivasi buat laki-laki muslim untuk menjadi sosok yang kuat. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan kalian dalam menghadapi musuh-musuh itu berbagai macam kekuatan. Tentunya kekuatan fisik menjadi utama ketika perang itu ya berhadap-hadapan. Tapi kalau sekarang mungkin kekuatan persenjataan, kalau dulu pun dengan adanya panah itu bisa mencapai yang tidak dicapai oleh pedang ya, seperti itu. Barakallahu fik. Jadi Nabi SAW beliau melakukan ramal di antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Sampai Rukun Yamani, beliau mengusap Rukun Yamani, kemudian dianjurkan kita berdoa antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian beliau mengusap Hajar Aswad lagi, lalu beliau rommel lagi, melakukan itu selama 3 kali. Dan sisanya beliau berjalan. Barakallahu fik. Nah, dilanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf antara Sofa dan Marwah di atas kendaraannya. Setelah selesai pada putaran yang ke-7 dan Al-Hadiyu berada pada Bukit Marwah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, inilah tempat berkurban, dan semua lorong-lorong Mekah adalah tempat menyembelih. Barakallahu fikum. Jadi
60 ekor onta yang sudah ditaruh di Dhitua. Jadi Dhitua itu daerah Jarwal. Sebagian penulis beranggapan bahwasanya Dhitua itu masuk ke daerah perluasan Ka'bah sudah. Perluasan Masjidil Haram maksudnya. Jadi hewan yang akan disembelih itu sudah ada di Marwah sana. Ketika beliau selesai dari sa'i, dan sa'inya disebutkan di sini, beliau sa'i di atas ontanya demi mengajarkan kepada para sahabat tata cara ibadah umroh. Sebagaimana pada waktu Nabi SAW tawaf, beliau di atas ontanya, beliau ingin mengajarkan kepada para sahabat tata cara tawaf yang sebenarnya. Itu ketika haji beliau. Namun ketika umroh, beliau jalan. Kenapa? Berbeda ketika umroh, jumlah jamaah umrohnya hanya 2.000. Ketika haji bersama Nabi SAW, jumlah para sahabat lebih 100.000. Maka tentunya dibutuhkan sarana pengajaran yang berbeda. Namun kita lihat di sa'inya Nabi SAW disebutkan, beliau sa'i naik kendaraannya dari Sofa, dimulai dari Sofa, kemudian ke Marwah, kemudian ke Sofa lagi, ke Marwah, kemudian ke Sofa lagi, ke Marwah, ke Sofa, sampai 7 kali. Jadi 3,5. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1 putaran, kemudian berakhir di Marwah. Dan di Marwah Nabi SAW beliau menyembelih hadyunya, dan beliau membuat sebuah pernyataan bahwasanya seluruh lorong-lorong kota Mekah adalah tempat untuk menyembelih. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian sahabatnya untuk pergi menemui pasukan yang berada di lembah Ya'jaj. Kemudian mereka pun bergantian untuk menjaga persenjataan, dan yang lainnya pergi untuk menunaikan ibadah haji. Barakallahu fikum. Jadi semua 2.000 orang yang berangkat bersama Nabi SAW, baik yang membawa persenjataan, baik yang naik kuda, mereka menggunakan ihram dari sejak Dzul Hulaifah. Mereka mau melaksanakan ibadah umroh. Namun karena mereka harus menjaga persenjataan, maka mereka menunggu giliran. Selesai Nabi SAW umrah, maka digantilah dengan orang-orang yang sudah selesai umrah ini, dan para sahabat yang belum umrah, mereka baru masuk ke dalam kota Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Baik, lanjutkan. Dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah memasuki kota Mekah dan telah berakhir masa kunjungannya, kaum musyrikin datang kepada Ali seraya berkata, "Katakan kepada temanmu Muhammad, kamu harus meninggalkan tempat kami karena batas waktunya sudah berakhir." Barakallahu fikum. Ketika baca nama Muhammad, jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Diulang Pak Ustadz? Ya, diulang. Katakan kepada temanmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu harus meninggalkan tempat kami karena batas waktunya sudah berakhir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar untuk meninggalkan Mekah. Namun tiba-tiba Putri Hamzah memanggilnya, "Ya paman, ya paman." Lalu Ali membawanya dan berkata kepada Fatimah, "Rawatlah putri pamanmu dan bawalah dia." Namun Zaid dan Ja'far juga menginginkannya, sehingga terjadilah keributan di antara ketiganya. Ali berkata, "Aku lebih berhak karena dia adalah putri pamanku." Ja'far berkata, "Aku lebih berhak karena dia adalah putri pamanku dan bibinya adalah istriku." Zaid berkata, "Aku lebih berhak karena dia adalah putri saudaraku atau keponakanku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada keponakanku di terjemahannya? Iya. Dihapusin. Putri saudaraku. Karena Z dijadikan saudara sama Hamzah. Siap?
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa dia ikut kepada bibinya seraya berkata, Bibi dari pihak ibu, kedudukannya seperti ibu. Selain itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata kepada Ali, kamu keluargaku dan aku pun keluargamu. Sedangkan kepada Ja'far, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kamu paling menyerupai akhlakku dan fisikku. Selain itu, kepada Zaid, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Jadi berkata, namanya bukan Zaid. 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 Nah, Selain itu, kepada Zaid, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kamu saudara kami dan pemimpin kami. Pemimpin ini diganti ya. Diganti teman setia kami atau keluarga kami. Maula. Barakallahu fiik. Baik, ahibati fillah. Di sini bagaimana orang-orang musyrikin mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perjanjian sudah ditetapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin memiliki waktu untuk pelaksanaan ibadah umrah hanya 72 jam. 3 hari. Waktu mereka. Setelah itu mereka harus pergi. Dan Nabi pergi SAW. Dan orang-orang beriman itu harus menepati perjanjian yang dibuat di antara mereka. Walaupun terkadang ada perjanjian yang mengandung kezaliman kepada kita. Sebagaimana perjanjian Hudaybiyah. Tapi Nabi SAW memenuhinya. Ada peristiwa yang menarik dalam kejadian umrah qadha ini, di mana di sana tahu-tahu ada yang memanggil Nabi SAW. Ya am, wahai paman, wahai paman. Ternyata dia adalah putrinya Hamzah yang masih kecil. Digendonglah sama Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali berkata kepada Fatimah, rawatlah dia. Dia anak pamanmu dan bawalah dia. Terjadi keributan. Keributan untuk kesusahan. Keributan dalam rangka capek, lelah, letih merawat anaknya orang. Bukan karena mereka tidak punya anak. Ali bin Abi Thalib punya anak. Zaid punya anak. Ja'far punya anak. Kita tahu ada orang yang akan merawat anak orang ketika dia nggak punya anak. Dia akan butuh sama anak sehingga dia menjadi orang tua asuh. Ini enggak. Mereka semua memiliki anak. Tapi mereka berlomba-lomba dalam kebajikan. Akhirnya keributan itu diputuskan sama Nabi SAW tentang siapa yang lebih berhak untuk merawat putrinya Hamzah. Ja'far. Ja'far sama Ali kedudukannya sama. Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Jadi dua orang ini sama kedudukannya. Zaid, dia dipersaudarakan dengan Hamzah. Dia adalah maula. Maula itu mantan budak yang dibebaskan. Kelebihan yang dimiliki Ja'far ternyata di istrinya. Istrinya Ja'far itu adalah saudara ibunya putrinya Hamzah. Maka akhirnya Nabi SAW memutuskan anak itu dirawat oleh Ja'far. Namun bagaimana cara Nabi SAW untuk mengambil hati semua sahabat ini agar tidak ada sakit hati, agar mereka ridho dengan keputusan yang sudah ditetapkan? Maka Nabi SAW berkata kepada Ali, anta minni wa ana minka. Berkata kepada Ja'far, engkau yang paling menyerupai
rupamu dan akhlakmu, kemudian berkata kepada Zaid dengan ucapan yang membuat Zaid pun tenang menerima keputusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dilanjutkan. Dalam perjalanan pulang saat berada di wilayah Sorof, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah binti Harith, kemudian melanjutkan perjalanannya hingga sampai di Madinah. Iya, nama tempatnya Saraf ya, Saraf, wilayah Saraf. Nabi alaihissalam menikah dengan Maimunah bintul Harith. Dan subhanallah ya, kita bicara pernikahan Nabi SAW dengan wanita yang lainnya, itu tentunya memiliki banyak hikmah. Dan Rasul SAW adalah contoh tentang bagaimana menjadi suami yang teladan. Bagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau. Dan pernikahan Nabi SAW dengan wanita yang lainnya bukan menjadi isyarat beliau tidak setia. Beliau adalah laki-laki yang paling setia kepada istri-istri. Namun memang jamaah, pergerakan feminisme yang menuntut persamaan antara laki-laki dengan wanita, yang salah satu dampaknya apa yang kita lihat sekarang. Kita melihat anak-anak perempuan dan anak laki-laki dikasih pelajaran yang sama. Karena harus ada kesetaraan gender. SD nggak ada bedanya anak laki-laki sama anak perempuan. Padahal anak perempuan seharusnya dapat pelajaran khusus yang berkaitan dengan kewanitaan. Ini enggak. SMP pelajarannya sama. SMP 1, SMP 2, SMP manapun ya. Mata pelajaran ditetapkan sama kurikulumnya antara laki-laki dan wanita. Kemudian ketika SMA juga sama. Ketika kuliah sama. Ini dampak dari gerakan feminisme. Padahal dua insan ini berbeda. Mereka diciptakan bukan untuk bersaing, tapi mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Bagaimana akan saling melengkapi kalau ternyata mereka dapat pelajaran yang sama? Perempuan memiliki kekhususan. Allah ciptakan rahim di tubuh dia. Dia mengalami menstruasi setiap bulannya. Kenapa? Ya, Allah sayang sama mereka. Dan Allah menciptakan mereka memang untuk mendampingi kaum laki-laki. Dan kemudian Nabi SAW setelah beliau menikah dengan Maimunah bintul Harith, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah Nabawiyah. Tapi apa hikmah dari Umratul Qadha ini? Kalau bicara hikmah, insya Allah sudah banyak yang bisa kita petik dari cerita tadi. Tapi karena banyak manusia yang kadangkala membaca cerita hanya sekedar untuk menyenangkan hati, sehingga dia lupa untuk menyimpulkan dan memetik hikmah-hikmah yang banyak dan indah. Kita akan baca hikmah ini. Tafadhalina. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat dipetik dari Umrah Qadha adalah sebagai berikut. 1. Umrah Qadha adalah gambaran dari kemenangan kaum muslim atas kaum musyrikin. Umat Islam dapat memasuki kota Mekah untuk tawaf, sa'i, dan menampakkan syiar-syiar ketauhidan di hadapan kaum musyrikin Quraisy tanpa dapat berbuat apa-apa. Gambaran kemenangan ini semakin jelas ketika kita membandingkan dengan permulaan dakwah. Pada saat itu, kaum muslimin tidak dapat menampakkan keislamannya dan tidak dapat membacakan sepotong ayat pun dari Al-Quran Al-Karim. Namun, pada saat Umrah Qadha, mereka dapat melakukan talbiyah, tawaf, sa'i dengan aman dan tenang. Barakallahu fikum ya. Nah, sebagai tambahan sebelum kita mengkaji tentang hikmah ini,
Maimunah bintul Harith, dia adalah istri terakhir Nabi Muhammad SAW. Artinya wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Taib, berkaitan dengan umrah qadha yang disebutkan gambaran kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin, betul. Karena selama ini umat Islam diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Selama 6 tahun nggak bisa masuk ke kota Mekah. Tahun ke-7 mereka bisa masuk ke kota Mekah. Dan berita ini tersebar di seantero Jazirah Arab. Kaum muslimin bukan hanya umrah, tapi mereka sholat juga tentunya di Masjidil Haram. Mereka punya waktu yang cukup untuk menikmati Masjidil Haram. Waktu yang cukup untuk melihat Ka'bah yang sudah 7 tahun mereka tidak lihat. Mereka dapat menikmati juga duduk di pelataran Masjidil Haram. Walaupun pada saat itu di sekitar Ka'bah ada 360 berhala yang mengelilingi. Tidak ada satupun berhala yang dihancurkan oleh Nabi dan para sahabatnya SAW. Padahal dakwah Nabi dakwah tauhid. Kenapa berhala-berhala tidak dihancurkan? Bukankah mereka sudah melihat kemungkaran di hadapan mereka? Tapi kenapa dibiarkan? Di sini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa mengingkari kemungkaran tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih besar. Dan Nabi pada saat itu alaihi salatu wassalam masuk bukan sebagai penguasa, tapi masuk sebagai jemaah umrah yang sudah terikat perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Baik, lanjutkan. 2. Senjata yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menempatkannya di Ya'jaz yang dekat dengan Mekah adalah sebagai sikap waspada akan adanya pengkhianatan kaum musyrikin. Dari sini kita harus sikap waspada dan hati-hati, terutama pada situasi dan kondisi dikhawatirkan akan terjadi pengkhianatan dan serangan mendadak dari kaum kafir. Barakallahu fikum. Jadi tawakal itu bukan berarti kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Kita masih ingat tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang ontanya. Apakah aku ikat atau aku biarkan dan aku tawakal kepada Allah SWT. Ternyata Nabi SAW mengatakan, ikilha wa tawakkal. Engkau ikat kemudian serahkan sama Allah SWT. Jadi seorang muslim kadang-kala dia membawa senjata atau dia di rumahnya mengunci pintu pagarnya, memasang CCTV, itu dalam rangka kehati-hatian. Dan sekali lagi, itu tidak bertentangan dengan tawakal. Tawakal itu amalan hati, usaha itu amalan raga yang perlu kita lakukan. Yang ketiga. Dibenarkannya memancing kemarahan kaum musyrikin. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui apa yang diucapkan kaum musyrikin bahwa kaum muslimin dalam keadaan sakit akibat demam Yathrib, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berlari-lari kecil dalam tawafnya. Sakit itu diganti mungkin lemah ya. Nah, baca lagi. Dibenarkannya memancing kemarahan kaum musyrikin. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui apa yang diucapkan kaum musyrikin bahwa kaum muslimin dalam keadaan lemah akibat demam Yathrib, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berlari-lari kecil. Ustaz tetap berlari-lari kecil aja. Ini masalahnya ya. Kita kalau berlari-lari ini terjemahannya akhirnya orang lari-lari nantinya. Mungkin di dalam kurung rommel ya. Melakukan rommel. Nah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan rommel dalam tawafnya
agar kaum muslimin melihat betapa gagah dan kuatnya agar kaum musyrikin melihat betapa gagah dan kuatnya kaum muslimin dan kemarahan mereka terpancing. Penulis Zadul Ma'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha untuk memperdayakan orang-orang kafir sebisa mungkin. Dan pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Katsir dan Asy-Syami. Subhanallah jamaah. Ini sebuah pelajaran penting buat kita tentang bagaimana seorang muslim hidup berhadapan dengan orang-orang non-muslim. Jadilah engkau orang yang kuat. Kuat secara fisik, kuat secara ekonomi. Jadi kalau ada muslim yang kaya, yang kemudian dia banyak membantu pesantren, sekolahan, bangun masjid, perbuatannya nggak disukai loh sama orang-orang kafir. Jadi tujuan kita kadangkala ya yang jelas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara yang membuat Allah ridha adalah membuat orang-orang kafir itu jadi marah gitu loh, nggak suka. Tapi kalau ada seorang muslim yang jadi juara, anggap juara matematika, tapi muslim yang taat ya, maka mereka nggak suka. Atau di dunia olahraga pun, di mana ada kompetisi, kalau pemenangnya seorang muslim, ini kalau kita bicara kompetisi yang diperbolehkan, pemenangnya muslim, itu nggak suka loh orang-orang kafir. Maka bagaimana kita menjadi muslim yang membawa atau mengangkat nama kaum muslimin, mengharumkan nama umat Islam. Dan kita pun sedih kalau ternyata pemenangnya non-muslim. Ternyata orang terkaya di Indonesia ini non-muslim. Seharusnya muslim lah. Ya kalau bisa. Tapi muslim yang taat. Karena kaya tanpa ketaatan, ya hanya akan membuat orang itu lebih panjang azabnya di neraka nantinya. Jadi inti dari pelajaran ini, hendaklah seorang muslim berusaha untuk melakukan tindakan, ingat, memancing kemarahan bukan dengan menyakiti mereka. Bukan dengan melakukan perbuatan kezaliman, bukan. Tapi memancing kemarahan dengan menunjukkan sebuah kekuatan, sebuah pencapaian, sebuah kesuksesan, sebuah derajat yang tinggi, sehingga orang itu jadi nggak suka. Orang-orang kafir tidak suka, tapi Allah ridha dan suka. Barakallahu fiik. Baik, yang keempat. Keempat, amalan-amalan tersebut tetap disyariatkan hingga hari kiamat, sekalipun alasan pensyariatannya tidak ada lagi. Ibnu Qayyim berkata, ini adalah bagian dari syariat bahwa hukum yang dahulunya memiliki sebab, tidak disyaratkan keberlangsungannya, mesti ada sebab tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan perbuatan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya adalah memancing kemarahan orang-orang musyrikin, itu tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Tadi Rommel menampakkan bahu ya, kemudian berjalan cepat sambil menggerakkan bahu, itu tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang umroh, ketika dia tawaf, dia nggak paham. Kenapa aku harus tampakkan bahu kananku? Kenapa aku harus melakukan rommel? Padahal Nabi SAW ketika Mekah sudah takluk, Mekah menjadi bagian dari negeri Islam. Kemudian ketika beliau haji, beliau tetap memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan rommel ini. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. 5. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah merahmati siapa yang memperlihatkan kekuatannya hari ini kepada mereka.
Ini merupakan salah satu metode dakwah dalam rangka memotivasi, yaitu memperlihatkan kekuatan kaum muslimin dan memancing amarah kaum musyrikin. Ini adalah metode yang sering digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa situasi. Seperti ucapannya, Allah merahmati orang-orang yang mencukur pelontos rambutnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kalimat ini sampai 3 kali. Hal ini dalam rangka memotivasi untuk mencukur rambut dan menjelaskan keutamaan cukur pelontos pada peristiwa Hudaybiyah seperti yang sudah kita bahas. Barakallahu fiik ya. Apakah yang seperti ini bisa kita lakukan? Masih bisa kita lakukan. Kita doakan. Contoh umpamanya, ketika kita mengajarin anak-anak kita, sang ibu mengatakan, ibu doakan semoga yang ngambilin air buat ibu sekarang nih, ibu doakan semoga masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu anak akan berebut. Yang sebelumnya mereka mungkin udah kakak yang ngambil duluan atau adik yang ngambil duluan. Ini sebuah metode yang membuat orang terangsang untuk beramal. Dan kita mendoakan. Kalau doa Nabi SAW, insya Allah dikabulkan sama Allah Jalla Jalla. Kalau kita berharap Allah kabulkan doa kita. Dan manusia secara naluri itu dia akan berbuat atau dia suka berbuat kalau ada imbalannya. Kalau imbalannya doa dari Nabi SAW, maka tentunya ini sebuah imbalan yang sangat agung dan mulia. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW mendoakan orang yang menampakkan dari dirinya sebuah kekuatan. Setiap individu muslim seharusnya engkau menampakkan suatu hal yang istimewa yang membuat orang-orang non-muslim dia jadi sakit hati. Bukan kita malah mengekor kepada orang-orang kafir. Bukan kita malah meniru gaya-gaya mereka. Karena orang yang meniru gaya orang lain, di dirinya ada sebuah kekalahan. Ada sebuah pengakuan, kalau aku kalah engkau yang menang. Aku ingin menjadi sepertimu. Karena dalam pandangan dia, ini orang-orang hebat. Ini orang-orang yang top. Dan realitanya, banyak umat Islam yang meniru orang-orang kafir. Menunjukkan mereka yang menang, mereka yang senang, kita yang menderita dan kecewa dengan kekalahan ini. Baik, yang terakhir. Keenam, keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang status Putri Hamzah dan kata-kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang indah dan menyejukkan jiwa kepada Ali, Ja'far, dan Zaid adalah bukti indahnya akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kelembutan perilaku beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan upaya menghibur jiwa yang dapat mendatangkan ketenangan pikiran. Hendaknya ini harus menjadi teladan khususnya bagi para da'i. Barakallahu fikum. Nah, ini menjadi pelajaran buat para da'i dan yang lainnya. Sebagai orang tua, hendaklah engkau menjadi penengah yang menyejukkan hati. Jangan sampai anak-anak melihat orang tuanya pilih kasih. Ya, secara cinta mungkin berbeda cinta seorang ibu kepada 8 anaknya. Tapi menampakkan pilih kasih itu bencana. Ketika terjadi keributan di antara anak-anaknya, maka tengahi mereka. Setelah itu berikan pujian kepada anak-anak itu. Mungkin dianggap ya ini barangnya fulan ya. Tapi sampaikan, engkau Masya Allah, engkau baik hati, engkau orang yang selalu mengalah kepada adikmu. Berikan sesuatu yang menyebabkan dia tenang dan tidak menuntut hal lainnya. Itu beberapa hikmah ya
dari kisah umrah qadha ini, ada hikmah lainnya di cetakan yang baru. Jadi kalau di cetakan lama ini hanya ada 6 hikmah. Di cetakan yang baru itu, subhanallah, ada 13 hikmah jamaah. Insya Allah sebagian hikmah itu kita akan kaji pada kesempatan yang akan datang. Ana akan sebutkan. Kalau memang sudah ada pertanyaan, silahkan untuk dibacakan. Jazakillah khair. Baik Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang disampaikan kepada kami. Semoga Allah mudahkan dan mudahkan kita untuk dapat memahami dan mengamalkannya serta mendapatkan hikmah dari sejarah tadi. Pertanyaan pertama Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, apabila saya mendengar berita buruk tentang si A, saya mendengar berita buruk dari si A tentang si B yang belum tentu benar dan saya belum tabayun ke B. Apakah saya mendapat dosa dan hukuman apabila saya tanpa mencari tahu dan tabayun kepada si B dan langsung menyebarkan ke banyak orang sehingga banyak yang percaya dan langsung benci kepada B? Bagaimana cara bertobatnya Pak Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ana kepingin ayat ini kita baca. Coba ditampilkan ya. Supaya kita lebih berhati-hati ya. Bismillah. Naam. Di surat Al-Isra ayat 53. Di surat Al-Isra ayat 53. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ahsan. Inna syaitana yanza'u bainahum. Afwan. Inna syaitana yanza'u bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwum mubina. Aduwwam mubina. Barakallahu fiik. Nah. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Dalam bermuamalah, dalam bergaul, dalam berbicara, kita diperintahkan untuk memilih kata-kata yang paling baik. Kenapa? Karena ada setan yang sedang ingin merusak hubungan di antara kita. Jadi kesalahan memilih kata-kata yang kemudian muncul istilah salah faham, itu membuat panjang ceritanya. Dan di situ ada campur tangan setan agar dua manusia ini tidak baikan. Gara-gara salah ngomong. Enggak, dia salah paham sebenarnya. Bukan itu yang aku maksudkan. Apabila kata-katamu memiliki banyak makna dan bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang salah, maka tinggalkan kata-kata itu. Cari kata-kata yang lain. Dan ketika berbicara kita juga harus berpikir, kata-kataku ini bermanfaat atau tidak? Ada gunanya atau tidak? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kembali kepada pertanyaan.
si A sama si B. Kita dapat berita tentang si B dari si A. Terus, kenapa kita sebarkan? Kenapa kita percaya sama si A tentang si B? Apa tujuan si A menceritakan? Kalau si A menceritakan kejelekan si B, kita tegur, engkau melakukan ghibah. Oh, enggak, si A dalam rangka mentahdzir agar kita berhati-hati. Tunggu dulu. Siapa engkau? Sehingga engkau menyuruh aku waspada, hati-hati terhadap si B. Benar tidak berita yang kau katakan? Terus ternyata kita menyebarkan kepada orang-orang. Kalaupun benar, kita diperintahkan untuk menutupi aib saudara kita. Kok ini malah kita sebarkan? Ada kondisi kita sedang memberitahu orang supaya tidak dekat-dekat dengan si B. Oh, si B ini hati-hati ya. Si B ini kerjanya utang ke sana kemari, dia tidak bayar. Agar tidak ada lagi korbannya, lain lagi ceritanya. Tapi sekarang kalau ternyata engkau sudah menyebarkan dan ternyata beritanya tidak benar, maka cara menebus dosamu, engkau minta maaf kepada dia dan engkau mulai menyebarkan tentang berita yang baik tentang si B. Sambil engkau doakan si B terus. Semoga dengan itu dia memaafkan dan kesalahan-kesalahanmu dihapuskan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ibu dari 3 orang anak. 2 bulan yang lalu, anak ketiga saya meninggal dunia di usia 14 bulan. Hidup saya seperti kehilangan semangat. Sampai saat ini, saya masih dibayangi perasaan bersalah. Saya merasa belum bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, merasa belum merawatnya dengan baik, merasa belum bisa membahagiakan anak ketiga saya itu. Saya sempat merasa marah dan kecewa dengan takdir Allah. Saya sudah diuji dengan 3 kali keguguran, sudah diuji dengan kesulitan ekonomi, diuji dengan suami. Kenapa Allah masih ambil anak saya yang jadi pelipur hati ini di kala sedih? Ustadz, saya sudah berupaya mengobati anak saya ini. Berdoa siang malam memohon untuk kesembuhan anak ketiga saya. Katanya doa seorang ibu akan cepat terkabul. Tapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya untuk kesembuhan anak ketiga saya? Apakah karena dosa-dosa saya ya Pak Ustadz? Atau karena saya pernah berucap yang tidak baik? Jadi seperti menjadi kutukan untuk saya. Dulu saya pernah berucap kepada anak kedua, kata-katanya, kalau kamu susah nurut, nggak usah punya adik saja. Saat itu saya sedang hamil 3 bulan. Lalu besoknya saya dinyatakan keguguran. Lalu saya hamil lagi yang keempat dan kelima, namun keguguran lagi. Alhamdulillah saat hamil yang keenam berhasil selamat, tapi sayangnya Allah hanya menitipkan dia sampai usia 14 bulan saja. Apakah karena ucapan saya terdahulu, Allah ambil lagi anak saya, sehingga anak kedua saya benar-benar tidak bisa memiliki adik? Saya ingin sekali umroh untuk melupakan kesedihan saya. Saya ingin lebih dekat dengan Allah, tapi apa daya saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz agar hati saya bisa tenang. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Yang pertama, kalau ada orang yang masih menyalahkan Allah atas keputusannya, berarti orang itu belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Azza wa Jal telah menetapkan segalanya untuk kebaikan manusia. Tapi karena kita memiliki ilmu yang dangkal, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang menjurus kepada menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada pertanyaan dari ibu tersebut. Tadi ibu itu menyebutkan beberapa
musibah yang menimpa dia. Keguguran berapa kali, kemudian suami mungkin yang kurang baik, kesulitan ekonomi. Dia lupa dengan nikmat Allah SWT. Dia lupa Allah memberikan kedua mata kepadanya. Allah memberikan kedua telinga yang dengannya mendengar. Allah memberikan 2 tangan dengan 5 jari setiap tangan, yang dengannya dia bisa menulis barusan. Allah berikan kepadanya anak 1, 2. Di saat ada orang-orang yang sampai mati gak dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Kemudian dia merasa hidupnya tidak pernah senang. Dan alhamdulillah, penanya tadi menyadari bahwa sepertinya karena dosa-dosanya. Ya, kita banyak dosanya. Dan ujian itu datang untuk menghapuskan dosa. Sampai dosa pun dengan musibah dihapuskan. Itu kalau engkau sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, musibah yang datang jadi azab buat dirimu. Dan seorang ibu, seorang wanita secara umum, memang mereka kurang pandai bersyukur. Laki-laki juga banyak yang kurang pandai bersyukur. Tapi dalam kondisi pertanyaan tadi, bagaimana sang ibu menjadikan anaknya yang tidak nurut, itu dia membuat penawaran kepada dia. Kalau engkau tetap gak mau nurut, kau sulit mau nurut, kau gak perlu punya adik lagi. Yang akhirnya boleh jadi karena ucapan ini gak punya adik dia. Gak punya adik. Gak punya adik. Siapa yang menderita? Ibunya. Engkau berpikir, oh dia akan menderita kalau gak punya adik. Ternyata ibunya yang menderita. Dari lisanak, maka dikatakan dari lisanak, ya, ada sebuah ungkapan mengatakan hati-hati engkau ngomong, lalu engkau dikasih bala gara-gara omongan. Maka lakukan sekarang permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas suudzonmu kepada Allah, atas menyalahkan Allah seakan-akan Allah nggak pernah berbuat baik kepadamu. Kemudian berkaitan dengan ucapanmu tadi, semoga dengan cara itu Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah kabulkan doanya. Dan ingat, dunia ini adalah ruang ujian. Bukan ruang bermain. Bukan ruang bersenang-senang. Yang ada, kita hanya berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya. Dan pastikan, tatkala kita pindah ruang, kita naik kelas. Orang yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Bukan kita. Semakin kuat imanmu, semakin dahsyat cobaanmu. Kenapa? Karena Allah akan berikan yang terbaik untuk dirimu. Dan ujian yang datang sudah ditakar dan sesuai dengan kemampuanmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya sehubungan dengan mengusap khuf atau kaos kaki. Jika seseorang sudah berwudu, kemudian mengenakan kaos kaki, lalu setelah itu berhadat dan berwudu kembali dengan mengusap kaos kaki. Kemudian memakai sepatu untuk melaksanakan sholat. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Kondisinya saya tidak mengucap sepatu karena posisi sepatu berada di bawah mata kaki. Dan saya melaksanakan sholat di atas gunung. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Gak ada masalah karena kaos kakinya masih dipakai oleh dia. Dia hanya menjadikan sepatu itu tambahan. Dia mengusap di atas kaos kakinya, kemudian dia pakai sepatu. Kaos kakinya masih dipakai. Berarti tidak ada masalah dengan sholat dia. Bahkan ada sebagian ulama yang membolehkan kita mengusap di dua. Artinya mengusap di sepatu dan kaos kaki kita. Tapi kalau tadi disebutkan dia mengusap di kaos kakinya, kemudian setelah itu dia pakai sepatu, jadi tidak ada masalah sama sekali yang perlu dikhawatirkan di sini, karena kaos kakinya masih dia pakai.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz mau bertanya, apakah dalam sujud boleh membaca doa buat almarhum suami dengan menyebut namanya? Dan apakah boleh kurban atas nama suami yang sudah meninggal? Karena waktu suami masih hidup, kami berencana tahun ini mau berkurban, walaupun kurbannya yang patungan 7 orang. Dan apakah istri berserta anak-anaknya juga mendapatkan pahalanya? Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan doa. Kita mendoakan orang lain dalam sholat kita dengan menyebutkan namanya. Dilihat dulu doanya dengan bahasa Arab atau bukan. Kalau pakai bahasa Arab, insya Allah aman. Allahumma ghfir li zawji, umpamanya. Gak disebut nama pun, disebutkan suamiku umpamanya, itu sudah cukup. Tapi kalau doanya dengan bahasa Indonesia, di sini ada perselisihan di antara para ulama. Walaupun ada sebagian yang membolehkan, tapi lebih berhati-hati. Kalau engkau bisa bahasa Arab, tentunya hendaklah dengan bahasa Arab. Kalau engkau tidak bisa bahasa Arab, boleh tetap mendoakan dengan bahasa Indonesia. Namun lebih berhati-hati, engkau doakan di luar sholat. Keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama. Adapun berkaitan dengan kurban. Kalau tadi yang berkorban sebenarnya bukan suami, karena suami sudah meninggal dunia. Yang berkorban adalah istri tapi dinamakan suami. Apakah sudah mencukupi buat istri dan anak-anaknya? Wallahu a'lam ya. Ana nggak tahu dalam masalah ini. Karena yang berkorban sebenarnya bukan suaminya. Istri yang berkorban hanya di atas namakan suami yang sudah meninggal dunia. Kalau boleh seorang berkorban untuk orang lain, itu diperbolehkan. Orang tua kita yang sudah meninggal atau suami yang sudah meninggal. Kemudian ada pertanyaan tambahan tadi berkaitan apakah mencukupi sehingga mereka dapat pahala. Insya Allah kalau sang istri yang berkorban, dia dapat pahala niatnya. Dia dapat pahala niatnya. Kalau pahala korbannya, ya untuk suami. Seperti orang yang bersedekah ya. Orang bersedekah 1 juta diniatkan buat ibunya. Maka pahala sedekah itu diberikan kepada ibunya. Dia dapat pahala apa? Dia dapat pahala niat. Karena dia yang meniatkan untuk ibunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana puasa Ramadan orang yang sholat 5 waktunya hanya 1 kali atau 2 kali sehari? Hanya sholat Jumat saja, lalu sering gibah, menghina orang lain dan adu domba. Apakah pahala puasanya habis meskipun puasa Ramadan full 30 hari dari azan subuh sampai maghrib? Subhanallah jemaah. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu harus ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada orang puasa sebulan penuh, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Ini belum bicara pahala yang akan diambil oleh orang-orang yang kita zalimin. Ini belum tentu puasanya ada pahalanya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Banyak orang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya. Man lam yada' qawla zur, barang siapa yang ketika dia berpuasa tapi dia tidak meninggalkan riba, dia tidak meninggalkan omongan-omongan palsu, perbuatan-perbuatan bodoh, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Makan dan minum itu halal. Hanya ketika puasa dia disuruh untuk menahan dirinya untuk tidak makan dan minum. Tapi yang namanya riba, menipu, berbohong, itu sepanjang tahun 24 jam kali 360 hari itu haram. Maka kalau pertanyaan tadi, apakah dia akan tetap dapat pahala? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, boleh jadi ada orang puasa untuk kesehatan. Ada orang puasa karena kebiasaan. Apakah dia akan dapat pahala? Tentunya tidak.
kalau dia tidak meniatkan imanan wahtisaban. Karena iman dan karena berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, jika dalam satu jamaah sholat boleh berbeda niat antara imam dengan makmum, bagaimana jika sholat makmum sudah selesai rakaatnya namun imam belum? Masya Allah, ya ini menarik sekali ketika makmum sholat maghrib, imamnya sholat isya. Gimana sekarang? Sholatnya sah, tapi dia nggak boleh nambah. Kalau dia nambah rakaat keempat, nggak sah sholat dia, karena sholat maghrib 3 rakaat. Para ulama fikih, ketika mereka mengkaji tentang masalah ini, maka ada beberapa pilihan buat orang yang niat sholatnya 3 rakaat, ternyata imamnya 4 rakaat. Kalau imamnya kurang, enak, dia tinggal nambah. Dia niat sholat isya, ternyata imamnya sholat maghrib, dia tinggal nambah 1 rakaat. Kalau kurang bagaimana? Kalau kurang pilihannya 2. Yang pertama, ketika imamnya naik ke rakaat keempat, dia duduk. Dia duduk menanti, menunggu imam. Jadi nanti dia salamnya barengan sama imam. Cuma dia nggak nambah rakaat, dia menanti. Cara yang kedua, ketika imamnya naik, dia niat berpisah dengan imamnya. Maka dia assalamualaikum. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama fikih tentang bagaimana tatkala terjadi perbedaan jumlah rakaat, khususnya ketika jumlah rakaat imamnya lebih banyak daripada makmumnya. Namun perlu diketahui, kalau makmumnya ini sholat qashar, niatnya dia mau qashar, tapi ternyata imamnya 4 rakaat, maka dia ikut imamnya. Innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikutin. Dan hukum asalnya sholatnya itu 4 rakaat memang. Cuma karena dia musafir, dia berharap bisa qashar. Namun kalau imamnya 4, maka dia ikut dengan imam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, bagaimana saya bisa mendapatkan pertolongan dari Allah dalam hal menjaga iman Islam ini yang saya rasakan dan alami sering turun naik? Dan bagaimana cara saya terhindar dari prasangka buruk kepada orang lain, terlebih buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Kalau bicara pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Maka berusahalah untuk menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Karena wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya suka menolong orang lain. Jadi tatkala hamba itu suka membantu orang lain, menolong orang lain, berbuat baik sama orang lain, insya Allah Allah akan membantu dia. Jadi hamba ini nggak boleh menjadi orang yang individualisme, yang hanya memikirkan diri dia sendiri. Berbuat baiklah kepada orang lain dengan berharap keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, engkau butuh doa. Kita tuh kadang-kala doanya kurang. Dan orang yang merasa sudah berdoa berarti dia masih belum maksimal. Maka apa yang harus dilakukan? Perbanyak doa. Maksimalkan doa kita ketika sholat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirkan hati kita tatkala membaca doa tersebut. Sehingga Allah SWT mengabulkan doa kita. Baca juga doa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif quluban ala ta'atik. Kemudian yang kedua, lakukan tindakan-tindakan yang membuat kita jadi lebih kuat imannya. Salah satunya membaca Al-Quran. Baca Quran dengan artinya. Perbanyak zikir, jangan salah berkawan.
Karena kadangkala kawan juga membuat iman kita semakin lemah. Berkaitan dengan berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang. Maka kunci agar engkau berbaik sangka sama Allah, Allah tuh maha baik banget. Allah itu lebih baik sama kita daripada orang tua kita. Allah itu lebih baik kepada kita daripada orang yang paling cinta kepada kita. Tapi kadangkala tatkala musibah datang, karena kita materialistis, hilang harta kita, hilang kesenangan kita, kita berpikir, oh Allah kok melakukan itu kepada aku? Padahal kita lihat, ada orang yang dibelah perutnya, ada orang yang diamputasi kakinya. Apakah pemotongan kakinya karena dokter gak suka sama dia? Apakah dibelah perutnya kemudian dikeluarkan tumor dari tubuhnya karena tidak suka sama dia? Atau karena ingin kebaikan buat dia? Maka musibah-musibah yang datang boleh jadi tanda cinta Allah kepada kita. Agar kita kembali kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Adapun berburuk sangka sama manusia, hukum asalnya kita nggak boleh kecuali ada bukti, ada indikator yang menyebabkan kita akhirnya berburuk sangka. Tapi kalau nggak ada, maka tutup matalah. Doakan orang-orang itu. Boleh jadi orang-orang yang kau berburuk sangka sama dia, dia masuk surga lebih dulu daripada dirimu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullah khairan. Anda kembalikan ke moderator kita. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Pak Ustadz atas semua ilmu, nasihat, dan pencerahannya kepada kami. Semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kami semua sehingga kami dapat dengan mudah memahami dan mengamalkannya. Jazakumullahu khairan kepada seluruh jamaah yang sudah bergabung di kajian kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atas penyajian kajian kali ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya. Jazakumullahu khairan kepada tim Lorong Faradisa atas kerjasamanya sehingga kajian hari ini dapat berjalan dengan baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.